Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai dari hadis yang ke-47, al-haditsus sabi'u wal arba'un. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa'. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan kemarahannya, wa huwa qadirun ala ayyun fidhahu, sementara dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggilnya nanti di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa', sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kebebasan untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, juga Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadis hasan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lihat faidah hadis ini, kita lihat sejenak tarjamatus sahabi rawil hadis, profil singkat sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Mu'adz bin Anas al-Juhani. Mu'adz bin Anas al-Juhani
sakana Misra. Beliau ini sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Mesir. Rawa anhu ibnuhu Sahal. Putranya yang bernama Sahal meriwayatkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat athar dari para sahabat juga yang lain, yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas ini, diriwayatkan oleh putranya, dilanjutkan periwayatannya oleh putranya yang bernama Sahal. Lahu nuskhatun kabiratun inda ibnihi Sahal, di mana Mu'adz bin Anas ini memiliki satu naskah besar tentang riwayat-riwayatnya yang disimpan oleh putranya ini. Awrada minha Ahmad bin Hanbalin fi musnadihi. Di antara naskah yang dimiliki oleh Mu'adz bin Anas ini, beberapa isinya disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dan juga Abu Dawud dan Imam Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam sunan mereka masing-masing. Begitu juga diriwayatkan oleh al-a'immatu ba'dahum fi kutubihim, para imam hadis yang lain di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian juga tercatat dari Mu'adz bin Anas ini diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 30 hadisan. Ada kurang lebih 30 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu. Hadirin, hadirat, para peserta ngaji online Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah. Lalu kita lihat ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya wa inda Ibni Abi Dunya fi kitab Dhammil Ghadabi min hadithi Abi Hurairah marfu'an, dalam kitab Dhammul Ghadab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya marfu', di mana Rasulullah SAW bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allahu qalbahu amnan wa imana. Siapa yang menahan kemarahannya sementara dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan. Wa indahu aidan min hadits Ibnu Umar. Begitu juga masih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan kemarahannya, maka Allah akan menutupi auratnya, menutupi aibnya. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Dalilul Falihin yang ditulis oleh Ibnu Allan. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil paling tidak dua faidah. Afadal hadithu, yang pertama, al-hathu ala kadhmil ghaidh. Hadis ini mendorong kita, memotivasi kita untuk menahan kemarahan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu ciri orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan, yang Allah janjikan surga kepadanya, itu adalah orang yang mampu menahan kemarahan. Wal kadhiminal ghaidh, ya, orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan orang lain. Kemudian di akhir ayatnya Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Itulah orang-orang yang di ayat sebelumnya dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, orang-orang yang bersegera menuju ampunan Tuhan mereka. Bersegeralah ya menuju ampunan Allah Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan juga bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Karena itu di antara kerugian yang paling menyakitkan adalah saat dimana kita tidak mendapatkan satu kapling pun di surga, padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintunya adalah dengan wal kadhimin al ghaidh, menahan amarah, bersabar menahan amarah. Kemudian faidah hadis ini yang kedua, tu'tabaru qimatul afwi 'inda al-qudrati 'ala al-intisaf. Nilai menahan amarah, nilai memaafkan orang lain dari kesalahannya yang membuat kita mungkin tersinggung atau marah adalah nilainya itu berharga atau tinggi di sisi Allah justru ketika kita mampu untuk membalasnya, mampu untuk melampiaskannya. Kalau kita tidak mampu karena kita takut atau karena orang yang membuat kita marah adalah orang yang lebih berkuasa dari kita, sehingga kita takut, justru itu berkurang nilainya. Kalau kita tidak melampiaskan, itu karena kita takut, bisa jadi bercampur dengan rasa takut, Tetapi justru nilainya itu menjadi lebih tinggi, menahan kemarahan itu, memaafkan itu ketika kita yang marah ini pada posisi lebih kuat, mampu untuk membalas atau melampiaskan kemarahan. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang berikutnya, itu hadis ke-48, masih pada bab sabar. Al-haditsus tsaminu wal arba'un. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta diberi wasiat, diberi pesan. Ausini, berilah wasiat kepadaku. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, singkat saja wasiatnya, la taghdab, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran, orang ini pun meminta berkali-kali, beri saya wasiat. Qal, tapi Rasul tetap wasiatnya, la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis tadi ada penjelasan di sini, beberapa ungkapan di dalam hadis tadi, lughatul hadis, bahwa ada seorang laki-laki, rajulan. Ini maksud dengan seorang laki-laki di sini. Para ulama kemudian menjelaskan, diantaranya Syekh Zakaria dalam kitabnya Tuhfatul Qari. Beliau mengatakan bahwa yang maksud dengan laki-laki ini adalah huwa Jariyatun ibnu Qudamah. Namanya Jariyah bin Qudamah. Wa minhu akhadha jam'un annahu sahabiyun wa'tamadahu al-Hafidh Ibnu Hajar. Sehingga Jariyah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana pendapat bahwa Jariyah bin Qudamah adalah rajulan yang disebutkan dalam hadis ini dipedomani atau dipegang oleh salah seorang ulama ahli hadis, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemudian juga ternyata yang pernah meminta wasiat kepada Rasul, wasiat singkat, dan Rasul menjawabnya dengan janganlah kamu marah, ini tidak hanya Jariyah ibnu Qudamah. Al-Iraqi, salah seorang ulama hadis, juga mengatakan waqad rawaina fi ahaditsa an Ibnu Umar
wa Abd ibn Amr wa Abi Darda wa Jariyah ibn Qudamah anna kulla minhum sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala lahu la taghdab. Jadi di samping Jariyah ibnu Qudamah juga yang dipesankan oleh Rasul untuk jangan marah ini beberapa sahabat ya, di antaranya Ibnu Umar, Abd bin Amr, Abu Darda dan lain-lain. Juga disebutkan waja'a an Jabir, juga dari Jabir ya, bin Abdullah. Wa taqaddama an syarh al-Mishkah Ibn Hajar anna Muadz bin Jabal fala'allahu sadara min kulli minhum. Ya, jadi diriwayatkan juga oleh Ibnu Hajar bahwasanya yang dipesan juga oleh Rasul untuk jangan marah adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini semuanya disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin karya Ibnu Allan. Juga di dalam hadis tadi disebutkan oleh perawi di mana laki-laki ini yaitu yang bernama Jariyah ibnu Qudamah ya. Beliau meminta ausini kepada Rasul. Ausini, berikan wasiat kepadaku. Tausiyah ya, jadi tausiah atau nasihat atau wasiat ya, yaitu wasiat yang tajma'u khairat dunya wal akhirah, yang menghimpun kebaikan baik dunia maupun akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan ya, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wala tukthir alayya la'alli aqilu. Dalam riwayat lain Jariyah ini mengatakan kepada Rasul, beritahukan kepadaku satu amal yang bisa membuatku masuk surga. Dan jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak pesan, singkat saja. La'alli aqilu, agar saya bisa paham dengan gampang. Jadi memang dia minta pesan yang singkat. Oleh karena itu Rasul kemudian mengatakan la taghdab, ya, janganlah kamu marah. Ini menunjukkan bahwa menahan amarah itu merupakan salah satu pintu kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah hadis ini ya, yang pertama, idhamu mafsadatil ghadabi wa ma yansha'u anhu. Hadis ini mengandung manfaat. Yang pertama, isyarat bahwasanya marah itu mafsadatnya sangat besar. Dan apa yang ditimbulkan dari menuruti kemarahan itu sangat besar bahayanya. Pertama, bahaya bagi kesehatan, kemudian juga bahaya bagi jiwa, bahaya juga bagi orang lain, dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali madarat yang ditimbulkan dari marah dan mengekspresikan kemarahan. Kemudian yang kedua, dhammul ghadabi wal bu'du an asbabih. Hadis ini juga berarti mencela ya, kemarahan, bahwa kemarahan itu satu perbuatan yang tercela. Oleh karena itu syariat ya, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk al-bu'd an asbabihi, menjauhi sebab-sebab kemarahan, menjauhi situasi yang membuat kita mudah marah. Kemudian yang ketiga, al-ghadabul madhmum. Itu ada kurang titik ya. Al-ghadab al-madhmum ma kana fi umuri dunya, wal ghadabul mahmud ma kana lillahi walinusrati dini. Nah, meskipun kemarahan secara umum itu tercela, tetapi yang dicela adalah kemarahan karena motif duniawi. Karena yang membuat kita tersinggung adalah harga diri kita misalnya, atau pribadi kita. Maka kalau terkait dengan urusan pribadi dan urusan dunia, maka kemarahan itu tercela. Yang
harus kita kendalikan atau harus kita tahan. Tetapi ada kemarahan yang mulia. Jadi tidak semua marah itu tidak boleh. Bahkan ada yang mulia, yang harus kita marah. Karena Rasulullah SAW juga marah dalam hal itu. Marah dalam hal apa? Yaitu al-ghadabul mahmud. Malah yang terpuji adalah ma kana lillah. Marah karena motifnya karena Allah. Walinusrati dini, atau dalam rangka membela agamanya. Jika yang dihinakan adalah muqaddasatul Islam, hal-hal yang suci di dalam ajaran Islam, ya, Al-Quran, Allah, Rasulullah, maka kalau yang disinggung dan dicela atau dihina adalah hal-hal yang menjadi sakral di dalam agama, maka kaum muslimin harus marah. Ini marah yang terpuji. Wa kana alaihi salatu wassalam yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW marah ketika hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Jadi ini kemarahan yang justru mulia. Tetapi yang harus ditahan adalah kemarahan yang terkait dengan diri pribadi kita atau terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-49. Al-haditsul tasi'u wal arba'un. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin terus-menerus mengalami bala atau ujian. Begitu juga dengan seorang mukminah, laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah, baik bala atau ujian itu, musibah itu fi nafsihi, terkait dengan dirinya, wa waladihi, atau terkait dengan anaknya, mengenai anaknya, wa malihi, atau menimpa hartanya, terus mengalami ujian, mengalami musibah, maka hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi dosa-dosa pada dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena musibah atau bala yang dialami oleh seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Dari hadis tadi ada beberapa kata, ya. Yang pertama al-bala. Maksud dengan al-bala adalah al-ikhtibar, ujian. Sawa'un kana dzalika bil khairi am bisyarri. Baik ujian itu berupa kebaikan, sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang kita sukai, am bisyarri, maupun ujian itu berupa sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita sukai. Sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami uji kalian dengan keburukan maupun kebaikan. Jadi ujian itu tidak hanya berupa hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita anggap buruk, tetapi juga jangan lupa hal-hal yang menyenangkan berupa sehat, ya, berupa nikmat panjang umur, ya, berupa kekayaan dan lain-lain, itu juga adalah ujian.
apakah kita bersyukur atau tidak. Illa annahu ghalaba ala isti'malihi bil masa'ib. Namun memang ya, seringkali ujian itu kita menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya kesulitan, yang tidak kita suka. Sebetulnya hakikatnya kebaikan ya, juga adalah ujian. Nah, kalau berupa sesuatu yang buruk, musibah yang menimpa diri kita, anak kita atau harta kita, maka di situ adalah ada peluang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bersabar menghadapinya ya, dan ridha dengan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Faedah hadis ini ya, yang pertama, al-mu'minu mu'arradun lil ikhtibar bi alwanin minal bala, bahwa seorang mukmin itu selalu akan menghadapi ujian dengan berbagai warna dan jenis ujian, karena memang hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia menguji kalian, kata Allah. Untuk agar Dia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi tidak mungkin hidup di dunia ini lepas dari ujian. Manusia biasa saja yang tidak beriman pasti diuji. Pasti diuji dengan sakit. Menderita sakit juga orang yang tidak beriman itu. Lelah juga, ya. Ada sedih juga di samping ada bahagianya. Apalagi seorang mukmin. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Apakah manusia mengira bahwa mereka begitu saja dibiarkan ketika mereka mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Mustahil. Jadi iman itu pasti ada konsekuensi ujian. Akan tetapi kelebihan seorang mukmin dari yang tidak beriman adalah orang beriman itu ketika dia mendapat ujian, justru ujiannya itu menghapus dosa-dosanya. Kalau dosanya sudah terhapus, ujian itu meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah berfirman di surat An-Nisa, kalau saya tidak salah ayat 104 ya. وَلَا تَهِنُوا بِابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman merasa lemah, berlomba-lomba ya, mengalahkan atau menjadi lebih baik dibanding orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan sampai merasa lemah. Kenapa? In takunu ta'lamun, kalau kalian dalam mengejar kebaikan, dalam mengejar ridha Allah, merasakan sakit, ya, merasakan penderitaan, kesulitan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka yang tidak beriman juga sama merasakan sakit, merasakan susah ketika menggapai cita-cita mereka. Tapi ada satu yang kalian miliki yang tidak mereka miliki, yang kalian akan peroleh yang tidak akan mereka peroleh. Dan itu seharusnya membuat kalian lebih kuat, yaitu kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mungkin mereka peroleh. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak mendapatkannya. Itulah ridha Allah, pengampunan dosa, ketinggian derajat di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita kalah sabar dengan mereka. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu ya sabar menuju neraka.
Fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka berjalan di atas jalan menuju neraka. Maka seorang mukmin sudah selayaknya lebih sabar karena jalan yang ditempuh adalah jalan menuju surga. Yang kedua, faedah hadis ini bisyaratul mu'min al-mubtala. Allah memberikan bisyarah, kabar gembira kepada setiap mukmin yang diuji. Di mana Allah berfirman, qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit saja. Wal-ju', sedikit lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, artinya ada orang-orang yang kita cintai yang wafat, dipanggil oleh Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bersabar, ya ridha dengan apa yang Allah tetapkan untuknya, kemudian berusaha untuk keluar dari masalah dengan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kabar gembira berupa pengampunan dosa diantaranya, ya, dan janji, ya, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang terakhir malam ini, yaitu hadis ke-50, ya, al-haditsul khamsun. Agak sedikit panjang hadisnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik Abdullah maupun ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Qal, Abdullah bin Abbas berkata, qadima Uyainah bin Hisnin. Ada seseorang yang bernama Uyainah ibn Hisn datang. Fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais. Datang menemui saudara sepupunya, saudara misannya yang bernama Al-Hurr bin Qais. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar. Nah, saudara sepupunya ini yaitu Al-Hurr bin Qais ini termasuk orang yang dekat dengan Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi salah satu bitanah, orang dalamnya Umar, orang yang sering diajak diskusi, diajak bermusyawarah. Wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang menjadi teman duduk, teman diskusi Umar, ya, teman atau sahabat yang diajak diskusi memecahkan masalah itu adalah al-qurra, para sahabat yang ahli Al-Qur'an, baik dalam membacanya maupun di dalam memahami kandungannya. Wa musyawaratihi, mereka lah yang sering diajak bermusyawarah oleh Umar. Uhulan kanu aw syubbanan, baik yang sudah relatif tua usianya atau yang masih muda. Nah, sebetulnya di antara yang masih muda adalah sahabat Abdullah bin Abbas ini yang meriwayatkan hadis ini, juga termasuk orang yang sering diajak oleh Umar berdiskusi. Kemudian masih dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas, faqala Uyainatu libni akhihi. Uyainah ini berkata kepada Al-Hurr, saudara misannya yang merupakan orang dekat Umar, ya ibna akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir.
wahai saudara sepupuku, kamu kan punya kedudukan, punya kedekatan dengan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Sebelumnya Abu Bakar Siddiq itu belum dikenal atau belum disebut dengan sebutan Amirul Mukminin. Tapi Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama, disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Mereka memanggilnya ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah. Khalifah artinya yang menggantikan posisi Rasulullah memimpin umat. Nah, tatkala Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar, ya, maka Umar mendapatkan panggilan Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Jadi yang menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar sendiri adalah Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Sehingga Umar adalah pengganti Rasulullah. Cuma kalau seperti itu terus, nanti yang menggantikan Umar lebih panjang lagi, ya, menjadi Khalifati Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Nanti berikutnya lebih panjang lagi. Oleh karena itu kemudian beliau dipanggil Amirul Mukminin. Jadi kata Uyainah, wahai sepupuku, kamu kan punya kedekatan dengan Amirul Mukminin. Fasta'dzin li alaih. Maka izinkan saya mau ngomong sama Umar, sama Amir. Fasta'dzana, maka Al-Hurr ini pun meminta izin kepada Umar. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar bin Khattab mengizinkannya. Falamma dakhal, sesudah masuk, ya, bertemu Umar, tiba-tiba tanpa basa-basi, Uyainah ini mengatakan, ya ibnal Khattab, ya ibnal Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil adl. Awas ya Ibnul Khattab, anaknya Khattab. Demi Allah, kamu itu kalau memberi nggak banyak, kalau ngasih kita dikit. Wala tahkumu fina bil adl. Kalau memerintah, memutuskan perkara nggak adil. Jadi ini orang sudah dikasih kesempatan tanpa basa-basi langsung ngomong begitu. Ya. Faghadiba Umar, maka Umar pun marah. Wajar, manusiawi. Ya. Marah, walaupun belum tidak sampai dilampiaskan. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu, Umar pun marah, hatta hamma an yuqi'a bihi. Kalau beliau tidak tahan, ya itu bisa beliau, karena Umar itu fisiknya besar, ya. Itu an yuqi'a bihi, bisa sekali tinju jatuh dia. Tapi kemudian saudara sepupunya Al-Hurr yang juga orang dekat Umar segera menimpali, ya, mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah perilaku memaafkan. Maafkanlah. Wa'mur bil urfi, memerintahkanlah yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan ladeni orang yang jahil. Ini di surat Al-A'raf ayat 199. Lalu Al-Hurr mengatakan, wa inna hadza minal jahilin. Orang ini termasuk jahil dia. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Umar memang sudah tadinya marah, ya, ketika mendengar nasihat dan apalagi dibacakan ayat,
Umar radhiyallahu anhu, ya, waqafan inda kitabillah ta'ala, ya, tidak akan melanggar Al-Quranul Karim. Jadi kalau diingatkan dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, beliau langsung sami'na wa ata'na, tunduk patuh kepada Al-Quranul Karim, siapapun yang membacakannya, siapapun yang mengingatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita sekarang sudah jam 8:43. Kita langsung kepada faedah hadis saja. Adapun penjelasan tentang beberapa kata di dalam hadis ini kita lewati karena sudah include insyaallah dalam penjelasan dan terjemah yang saya sampaikan. Faedah hadis ini, afadal hadithu manzilatu qurra'il Qur'an wa humul ulama'ul 'amiluna bi ahkami la al-mutakassibuna bi tilawatihi fil ma'atimi wal afrah. Hadis ini menunjukkan kedudukan atau kemuliaan qurra'ul Qur'an, orang yang ahli Al-Qur'an, orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran dan juga ahli di dalam memahami makna Al-Quran, kandungannya dan mengamalkannya. Itulah mereka al-ulama, para ulama, al-amilun, yang mengamalkan ahkamihi, bi ahkamihi, hukum-hukum Al-Quran, mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi yang tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah, yang oleh para sahabat Rasul termasuk Umar bin Khattab dimuliakan, diposisikan sebagai bitonah, ya, orang dalam yang diajak bermusyawarah, ya, dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan penting. Ini adalah qurra'ul Quran, ahli Al-Quran di antara para sahabat, ya, dan mereka ini para ulama yang beramal. Lal mutakassibuna bitilawatihi fil ma'atimi wal afrah. Ini maksud dengan qari atau qurra'ul Quran bukan sekedar orang yang pandai membacanya, yang dengan kepandaian membacanya dia kemudian mengais rizki, meminta upah dari bacaannya dalam berbagai momen duka cita atau momen bahagia. Bukan itu. Tetapi yang dimuliakan oleh para ulama, diantaranya oleh para sahabat Rasul yang merupakan khulafaur rasyidun, adalah qurra'ul Quran, orang yang ahli Quran, yaitu yang pandai membacanya, kemudian juga mengamalkannya, memahami kandungan. Itulah al-ulama. Kemudian hadis ini juga mengandung faidah taujihun lil hakim an yattakhidha bitanata khairin yujalisuhum wa yastashiruhum. Hadis ini memberikan taujih, arahan kepada pemimpin untuk mengambil bitanah, kawan dekat, pembisik atau orang dalam yang khair, yang baik. Yujalisuhum wa yastashiruhum, karena mereka lah yang akan sering diajak bermusyawarah, diskusi. Jangan sampai mengambil bitanah. Bitanah ini dari kata batin atau batan, ya, orang yang berada di dalam, orang dalam. Ditegaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri misalnya, qala Sufyan Ats-Tsauri, liyakun ahlu masyuratika ahlat taqwa. Hendaklah orang yang engkau ajak musyawarah adalah orang yang bertakwa. Wa ahlal amanah, juga orang yang amanah. Wa may yakhshallah, dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Sufyan mengatakan, wa ballaghani annal masyurata nisful aqli. Dia seperti separuh akal. Jadi separuh dari akal kita. Dan separuhnya akal kita sendiri. Separuh yang lain ada akal kita sendiri. Separuh yang satu lagi adalah orang-orang yang kita ajak bermusyawarah. Oleh karena itu yang kita ajak bermusyawarah ini harus orang-orang yang baik. Ini disebutkan dalam
kitab Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal rahimahullahu taala. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami saat mendidik kami di waktu kecil. Allahumma ighfir lana wa liman lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, terutama mereka yang mengantarkan hidayah-Mu ke dalam hati kami. Allahumma ighfir lil Imam Nawawi wa li walidayhi wa li asatidatihi wa ahbabihi wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah, tempatkanlah di tempat yang tinggi Al-Imam An-Nawawi, guru-gurunya, kedua orang tuanya, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassa wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, angkatlah, jauhkan kami dari wabah dan bala, fitnah yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Ya Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Angkatlah dari negeri kami dan dari negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan wa a'inna ala siyami Ramadan wa qiyamih. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Berkahi kami di bulan Ramadan, bantu kami untuk dapat berpuasa, untuk dapat qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ahmad Sahal Hasan mohon undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sama-sama Ibu.